Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaludin. Saya dari kelas H1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tenaga kerja yang dimaksud itu tenaga kerja yang seperti apa sih? Kalau di perusahaan manufaktur, tenaga kerja itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi, misalkan di pabrik yang membuat baju nih, itu tenaga kerja langsungnya siapa? Ya, tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, tenaga kerja bagian pemotongan bahan, kemudian bagian-bagian menjahit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, kalau di dalam pabrik tuh kan ada yang disebut dengan supervisor, yang tugasnya hanya mengawasi saja, bukan untuk melakukan proses produksi. Sehingga tenaga kerja tidak langsung itu nanti perhitungan biayanya kita masukkan ke dalam anggaran biaya overhead pabrik, bukan di anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya teman-teman, jadi harus bisa dibedakan antara tenaga kerja yang sifatnya berhubungan langsung dengan proses produksi dan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Ya, kita masuk ke pengertian. Apa sih anggaran biaya tenaga kerja langsung itu? Ya, anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya adalah biaya. Tidak hanya jumlah kebutuhan pada kerja, tapi ada unsur biayanya juga. Ada tarifnya. Biaya tenaga kerja langsung itu kita diperoleh dari DLH dikalikan dengan tingkat produksi dikalikan dengan tarif yang pertama. Apa sih itu DLH? DLH itu adalah Direct Labor Award, atau biasa kita sebut dengan jam tenaga kerja langsung. Artinya lamanya waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit barang jadi. Misalkan tadi kita mau bikin baju. Nah, baju itu dari mulai proses awal, pemrosesan awal dipotong sampai dengan baju itu selesai jadi, itu butuh berapa lama sih waktunya? Nah, yang kita sebut dengan DLH itu seperti itu ya. Kita kalikan dengan tingkat produksi. Nah, tingkat produksi ini adalah nilai atau unit per yang sudah kita susun sebelumnya di anggaran produksi dikalikan dengan perkiraan tarif upah dari tenaga kerja langsung. Yang kedua, informasi atas yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis produk yang akan diproduksi, itu apa saja jenisnya. Kemudian yang kedua, tingkat produksinya berapa diambilkan dari anggaran produksi. Kemudian tadi ada DLH, jam PKL yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit barang jadi di masing-masing departemen produksi. Yang keempat, tentu saja kita harus tahu apa memperkirakan tarif upah tenaga kerja langsung. Contohnya di sini saya punya contoh penyusunan informasi. Sebuah perusahaan berencana akan melakukan produksi barang A dan barang B masing-masing 3.000 dan 2.500 per triwulan. Kemudian perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 10 unit barang A membutuhkan waktu selama 5 hari. Satu hari kerjanya 8 jam, sehingga nanti untuk DLH-nya kita akan bagi lamanya waktu yang digunakan adalah 5. Satu harinya 8 jam, berarti 5 dikali 8 dibagi 10 unit. Itu untuk barang 10 unit ya. Untuk barang B, kemudian untuk barang B membutuhkan untuk memproduksi 12 unit membutuhkan waktu 4 hari.
satu harinya 6 jam. Nanti kita kalikan 4 kali 6, nanti kita kalikan 4 kali 6 dibagi 12. Kemudian tarif upah dikalikan kemudian tarif upah saya kerja langsung untuk barang 30.000 barang B sebesar untuk barang A 30.000 dan barang B sebesar 25.000. Langkah yang pertama kita masukkan informasi yang diketahui tadi informasinya kan harus ada jenis produk ya. Barangnya adalah barang A dan barang B. Kemudian tingkat produksinya tadi barang A 3.000 per triwulan, sedangkan barang B 2.500. Kemudian yang ketiga DLH tadi butuh waktu 5 hari, 1 hari bekerjanya 8 jam. Nanti totalnya kan 40 jam dibagi 10 unit. Kenapa dibagi 10? Karena untuk memproduksi 10 unit butuh ini berarti per unitnya adalah 4 jam. Untuk DLHA sedangkan untuk DLHB sama caranya, 4 hari dikalikan jumlah jamnya dibagi beberapa unit yang diproduksi. Oh ya, 12 unit nih. Ini berarti DLH-nya adalah 2. Kemudian informasi yang keempat, kita harus tahu tarif tadi ya. Tarif untuk A yaitu 30.000 dan barang B adalah 25.000. Lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita masukkan ke dalam tabel. Masukkan produksinya. Produksi untuk yang A 3.000 semua, kemudian DLH-nya 4 tarifnya, dan tarifnya itu 30.000. Sedangkan barang B tarifnya 2. Sedangkan barang B 2.500 DLH-nya. Kemudian tarifnya adalah 25.000, sedangkan yang mau dicari ini berapa biaya TKL-nya. Biaya TKL itu kita peroleh dari jumlah yang diproduksi dikali DLH dikalikan dengan tarif ya. Kita coba hitung, soalnya sudah itu. Ayo kita kalikan saja. Tinggal kita kalikan produksi dikali dengan DLH dikali dengan tarif, sehingga kita total dan mendapatkan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan selama 1 periode di perusahaan tersebut. Untuk barang A 1.440.000.000. Kemudian untuk barang B sebesar untuk barang B tadi 2.500, kita kalikan DLH-nya dikalikan tarifnya, kemudian kita sehingga kita dapatkan kebutuhan tenaga kerjanya adalah 500 juta. Nah, itu dia teman-teman cara kita mencari anggaran biaya tenaga kerja. Nah, setelah setelah kita mendapatkan hasil biaya tenaga kerja, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman tidak bosan ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.